Busan, sebelumnya dikenal sebagai Pusan, dan sekarang secara resmi dikenal dengan nama kota metropolitan Busan, yang mana itu adalah kota dengan populasi terbanyak kedua di Korea Selatan, setelah kota Seoul. Walaupun Busan begitu ramai, faktanya tingkat kejahatan di kota ini termasuk yang teraman di dunia. Oleh sebab itu, ketika ada suatu kasus kejahatan, seluruh warga di kota ini pun gempar. Terlebih lagi sang pelaku merupakan orang yang tidak diduga jika dia bisa melakukan tindak kejahatan yang begitu keji. Dan inilah sebuah kasus dari seorang gadis yang bernama Jung Hyo Jong. Pada tanggal 27 Mei 2023, sekitar jam 2 pagi, ada seorang gadis muda bertubuh mungil berusia 23 tahun yang nampak sedang memanggil sebuah mobil taksi dan meminta supir taksi itu untuk mengantarnya ke kawasan hutan yang dekat dengan sebuah sungai bernama Sungai Nakdong. Gadis itu juga nampak membawa sebuah koper besar, yang mana koper itu kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Sang pengemudi pun mengantar gadis itu. Walaupun di dalam hati sang pengemudi itu, dia sedikit curiga dengan sang gadis. Dimana setelah sampai ke tujuan, gadis itu pun turun dan kemudian pergi ke dalam arah hutan sambil membawa kopernya. Pengemudi yang curiga kemudian kembali memeriksa bagasinya, dan benar saja, pengemudi itu menemukan cairan berwarna merah yang dia duga itu adalah cairan darah. Atas hal itu, dia pun segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Di mana 1 jam kemudian, para polisi pun datang dan langsung memasuki kawasan hutan itu, yang mana akhirnya para polisi itu menemukan sebuah tumpukan tubuh yang sudah termutilasi. Akan tetapi, para polisi tidak menemukan sang pelakunya. Untungnya, dari hasil keterangan sang supir taksi, para polisi berhasil mengenali ciri-ciri pelaku, yang mana pada pagi itu, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku dan menjemput pelaku di kediamannya. Di sini, para polisi sempat terkejut melihat penampilan sang pelaku, di mana pelaku ternyata gadis mungil berusia 23 tahun yang nampak masih polos bernama Jung Hyo Jong. Lalu, siapakah gadis bernama Jung Hyo Jong ini? Jung Hyo Jong lahir pada tahun 1999 di distrik Bakugou. Dikatakan orang tuanya yang terlalu sibuk membuat mereka tidak mampu untuk merawat Jung Hyo Jong, sehingga mereka menyerahkan Jong kepada kakeknya, di mana Jong mengaku kalau dia cukup menderita. Dia merasa dikhianati setelah ayahnya menikah lagi, dan dia merasa frustasi karena harus tinggal bersama kakeknya yang tidak cocok dengan Jung. Jung bersekolah di sekolah perempuan swasta, di mana dia hampir tidak mempunyai teman. Mantan teman sekelasnya Jung pun mengingat Jung sebagai orang yang pemalu, pendiam, dan selalu duduk sendirian di belakang kelas. Para polisi pun menduga mungkin Jung mengalami intimidasi di sekolahnya, hingga dia tidak punya teman. Akan tetapi, teman-teman Jung mengatakan kalau Jung tidak pernah mengalami intimidasi ketika sekolah. Setelah lulus sekolah, Jung tidak pernah berhubungan dengan mantan teman sekolahnya lagi. Dia juga tidak memiliki pekerjaan selama 5 tahun. Akan tetapi, diketahui kalau dia sedang mempersiapkan ujian pegawai negeri seperti yang dikatakan Jung. Ujian tersebut diperlukan untuk bekerja di industri pegawai negeri di Korea Selatan, dan syarat lulus dari ujian itu adalah dia harus bisa dan lancar berbahasa Inggris. Dan itulah kendala besar yang dialami oleh Jung, karena menurutnya kemampuan bahasa Inggrisnya masih belum juga meningkat dalam waktu 5 tahun terakhir. Itulah salah satu keterangan Jung yang dia katakan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, pihak kepolisian juga menyita telepon dan komputer milik Jung. Polisi mengungkapkan ada serangkaian petunjuk yang cukup janggal. Pertama, Jung tidak punya teman, di mana di telepon Jung, daftar kontaknya hanya berisi beberapa orang dan hanya ada sedikit pesan. Nyatanya, Jung merupakan orang yang sangat kesepian. Petunjuk kedua, dalam beberapa bulan terakhir, diketahui jika Jung telah melakukan pencarian di Google dengan kata pencarian yang sangat menyeramkan. Bagaimana caranya membunuh seseorang? Itulah kata kunci yang diketikkan oleh Jung. Ketika para polisi bertanya kepada Jung, mengapa dia membunuh seseorang? Jung mengatakan
kalau dia tidak pernah melakukannya, dan dia hanya dipaksa untuk membuang mayatnya. Ketika polisi mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya, Jung mengubah keterangannya di mana dia mengaku jika dia dan wanita itu terlibat dalam pertengkaran sengit dan dia merasa terancam sehingga dia terpaksa melakukan hal kejam itu. Tetapi hal itu tidak dapat dipercayai oleh para polisi, di mana para polisi memberitahu Jung bahwa mereka telah memiliki riwayat internetnya. Para polisi juga tahu bahwa sepanjang tahun 2023, Jung telah mengoleksi serta membaca buku-buku dan majalah tentang kasus-kasus kriminal. Dia juga menonton beberapa program TV dan film dengan topik yang sama. Para polisi pun tahu jika kejadian ini sudah direncanakan dan tidak dipaksa oleh siapapun. 3 hari setelahnya, Jung dikunjungi oleh keluarganya. Mereka mendesak Jung untuk berterus terang dan membantu untuk menyelesaikan kasus ini. Secara mengejutkan, ketika dia bertemu dengan para polisi pada hari ketiga itu, Jung mengaku jika pembunuhan itu telah dia rencanakan. Di sini, sikap Jung nampak menakutkan, di mana Jung tidak memiliki ekspresi wajah dan dia pun dengan tenang menceritakan dan menggambarkan pembunuhan itu. Yang mana ternyata korbannya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai guru les bahasa Inggris berusia 26 tahun. Jung mengatakan jika dia telah melakukan hal itu hanya karena dia ingin tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang. Semua berawal pada bulan Mei 2023. Jung membuat akun di aplikasi bimbingan belajar yang saat ini sangat populer di Korea Selatan, terutama di kota-kota sibuk seperti Busan. Aplikasi bimbingan belajar ini memudahkan untuk menghubungkan guru yang tepat dengan setiap siswa sesuai dengan kebutuhan usia dan level guru yang telah didaftarkan. Dan semua guru di aplikasi bimbingan belajar ini semuanya terdaftar dan memiliki pandangan yang bagus, sehingga sebagian besar orang tua di Korea Selatan mempercayakan para guru untuk bersama anak-anak mereka. Tetapi dalam kasus ini, para gurulah yang tidak aman, di mana ternyata Jung telah membuat akun profil yang palsu, di mana dia berpura-pura menjadi ibu dari seorang remaja yang membutuhkan guru bahasa Inggris untuk membantu anaknya. Jadi pada suatu hari, Jung menghubungi seorang guru bahasa Inggris yang bernama Kim berusia 26 tahun. Dia berbincang melalui pesan dengan berpura-pura ingin menggunakan jasa Kim sebagai pengajar bahasa Inggris untuk anaknya. Namun di sini Jung sempat bertanya, apakah Kim tinggal sendirian? Pertanyaan itu tidak menimbulkan kecurigaan bagi Kim, di mana dia menjawab kalau dia hanya tinggal seorang diri. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2023, janji pertemuan itu pun tiba, tepatnya pada jam 5 sore, di mana Jung berkunjung ke kediaman Kim dan mengetuk pintunya, di mana saat itu Jung datang menggunakan seragam sekolah. Tubuhnya yang mungil membuat Kim percaya jika Jung adalah anak dari seorang ibu yang telah menghubungi sebelumnya. Setelah dipersilahkan masuk, disinilah Jung melakukan kejahatannya dengan membunuh korbannya yang bernama Kim. Setelah 1 jam lebih lamanya, Jung pun keluar dan pergi. Dari hasil CCTV yang dikumpulkan pihak kepolisian, terlihat jika Jung membeli sebuah kantong plastik, dan dari CCTV lainnya, terlihat juga jika Jung membawa sebuah koper besar sambil berjalan dengan langkah yang begitu ceria. Nampaknya Jung benar-benar senang dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Setelah itu, dia kembali ke kediaman Kim, dan di sanalah dia memotong dan memasukkan tubuh Kim ke dalam koper yang telah dia persiapkan. Jung juga mengambil kartu identitas Kim, ponsel, dan juga dompetnya. Di mana setelah malam tiba, barulah dia mencari taksi dan bersiap untuk membuang tubuh Kim ke dalam hutan, tanpa Jung sadari jika supir taksi itulah yang akan mengungkap kejahatannya. Di Korea Selatan, nama pelaku biasanya disembunyikan oleh pihak berwajib, namun kali ini mereka membeberkan nama pelaku, yaitu Jung Yoo-jong. Walaupun nama korban sebenarnya tidak diketahui secara persis, yang pasti dia adalah seorang guru les bahasa Inggris. Foto Jung yang juga ikut dipublikasikan tentunya membuat kota itu gempar. Bagaimana tidak, sang pelaku adalah seorang gadis muda yang mana seperti gadis kecil pada umumnya. Terlebih lagi jika korbannya adalah pemilihan secara acak, yang tentunya itu bisa mengancam siapa saja. Pertanyaan pun muncul, mengapa Jung ingin merasakan bagaimana rasanya membunuh?
dan kenapa dia menargetkan Kim sebagai korbannya. Banyak pendapat muncul jika Jung ingin membalas penderitaan hidupnya, di mana dia hidup sendirian dan kesepian. Selain itu juga tentang kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat payah. Oleh sebab itulah dia memilih guru Kim yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris, yang hidupnya mapan, berpendidikan tinggi. Tentunya Kim merupakan sosok yang disukai oleh banyak orang. Dan kejahatan itulah yang mungkin didasari oleh kesedihan hati Jung yang mendalam. Di sisi lain, jika Jung terdeteksi sebagai seorang psikopat, hal itu terlihat dari ekspresi wajahnya yang datar dan nampak tidak ada penyesalan dalam dirinya. Dan juga alasan dia membunuh hanya ingin merasakan bagaimana rasanya membunuh seseorang. Setelah penangkapan itu, pada tanggal 27 Mei, Jung mengaku kalau dia sakit perut. Para petugas pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun para dokter menyatakan jika Jung baik-baik saja. Di sini nampaknya Jung berusaha mempermainkan para polisi, di mana sebelumnya Jung juga berbohong ketika penangkapan itu terjadi, di mana dia mengaku kalau dia hanya disuruh oleh seseorang, yang mana faktanya dia sendirilah yang melakukannya. Lagi-lagi ini juga menunjukkan jika Jung merupakan seorang psikopat. Fakta lainnya, niat membunuh Jung tidak cuma terlihat dari kata kunci dari komputer miliknya, akan tetapi 3 hari sebelum kejadian, dia juga sempat menelpon ayahnya, di mana dia bercerita tentang kesedihannya. Panggilan itu cukup lama, yaitu sekitar 2 jam lebih. Di panggilan itu, Jung mengatakan jika dia akan melakukan hal buruk, yang mana hal itu juga akan membuat ayahnya sedih. Karena kehidupan Jung yang antisosial, nyatanya peringatan itu hanya diketahui oleh ayahnya. Namun ayahnya itu tidak pernah menduga jika Jung benar-benar nekat untuk melakukan hal buruk itu, di mana 3 hari kemudian Jung pun beraksi. Namun seperti yang kita ketahui, dalam aksinya itu Jung membuat begitu banyak kecerobohan, di mana dia mengambil barang-barang milik korban dan membawa koper dengan darah yang menetes keluar, sehingga kejahatannya itu dengan mudah bisa diungkapkan. Di sisi lain, Jung juga melakukan tes psikopat, di mana dia mendapat jumlah poin 28 poin, yang mana jika jumlah 25 poin itu sudah cukup menunjukkan jika Jung merupakan seorang psikopat. Dan pihak kepolisian percaya jika Jung tidak tertangkap, ada kemungkinan dia akan melakukan pembunuhan demi pembunuhan selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, kakek yang membesarkan Jung pun muncul dan mengatakan jika dia meminta maaf kepada keluarga korban atas apa yang telah dilakukan cucunya. Begitu juga dengan Jung yang berdiri di depan kantor kepolisian, di mana dia juga menyampaikan maafnya kepada seluruh anggota keluarga korban. Dan atas kasus ini, Jung dikenakan tuduhan atas pembunuhan berencana. Dan inilah kisah kriminal dari seorang gadis mungil bernama Jung Yoo-jong.